welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong.
segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah, 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 muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah. Berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Anak kucing ada anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2,
dua, satu, dua, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. Satu, dua, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Terus berasnya dipanen, dibersihkan, dimasukkan dalam karung, baru dimasukkan dalam truk. Truknya jalan, diangkut ke pasar. Di pasar dijual sama ibu penjual beras. Siapa mau beli beras? Nah, lalu berasnya dibeli sama ibu, sama ayah, dimasak. Di mana masaknya? Tuh. Ini. Masya Allah, ternyata begitu panjang perjalanan sepiring nasi dan melibatkan banyak orang. Rezeki yang diberikan Allah Ar-Razzaq kepada kita bisa jadi merupakan jalan rezeki juga bagi orang lain. Setiap peran begitu penting dan saling melengkapi. Saat kita menghargai para petani, supir, para penjual, dan tiap suapan nasi yang kita makan, semoga Allah makin melimpahkan rezeki yang berkah untuk kita. Amin. Dalam surah An-Nur ayat 38, mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, begitulah kata Allah. Mereka mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apa itu? Bertasbih memuji Allah, senantiasa mengingatnya dan juga bersyukur setiap waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Kali ini kita mau ajak kalian belajar sampai ke ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Wah, ada apa aja ya di atas sana? Terus, gimana cara naiknya? Biar nggak penasaran, tonton aja videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar bisa belajar banyak hal bareng Parentify. Tempat yang mau kita kunjungi ini ada di paling timur Indonesia. Ada yang bisa menebak? Iya benar, Papua. Di sini ada peta pulau Papua yang terbagi menjadi 5 provinsi. Ayo kita warnai sesuai petunjuknya. Teman-teman yang ingin mencoba mewarnai peta Indonesia juga bisa mengunduh filenya di description box ya. Untuk provinsi Papua Tengah warnanya biru. Nah, di provinsi ini terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia, tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang bernama tambang emas Grasberg. Dulu sumber daya yang dicari adalah tembaga, makanya dinamakan Tembagapura. Sebagian besar wilayah ini dihuni oleh pekerja tambang PT Freeport yang tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari berbagai negara. Wilayah ini berada di ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 3-20 derajat Celcius. Pada waktu tertentu bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Di suhu ini air sudah membeku, pasti dingin sekali. Suasana alam di sini sangat indah. Seringkali kabut menutupi distrik satu ini. Tak heran orang menjulukinya sebagai negeri di atas awan. Wah, sambil bercerita sudah selesai mewarnainya. Di sini ada kartu baju tradisional dan rumah adat Indonesia. Ayo kita cari kartu baju dan rumah adat Papua. Nah, seperti ini, baju dan rumah adat khas Papua. Baju adat saat ini hanya dipakai saat ada kegiatan atau perayaan. Sehari-hari masyarakat di sana memakai baju yang sama seperti kita. Sambil mengenal Papua, kita bisa ajak anak mencari kartu-kartu di bawah tumpukan parutan kelapa. Saat mengunjungi Tembagapura, kami mampir ke Wabanti, sebuah kampung yang berlokasi 5 km dari area operasi PT Freeport. Di kampung ini terdapat Kali Kabur yang dipadati oleh para pendulang emas tradisional. Kali Kabur diperkirakan memiliki panjang 5 km. Para pendulang emas berasal dari 7 suku yang mendiami kawasan sekitar pegunungan tengah Papua. Mereka mendulang lumpur atau tiling yang merupakan pasir sisa proses di pabrik milik PT Freeport. Ayo kita tonton sambutan dari masyarakat kampung Wabanti. Wah, senang sekali bisa disambut dengan sangat baik di sini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah ini kami akan menuju kawasan tambang Grasberg. Lokasinya berada di ketinggian 4285 meter di atas permukaan laut. Jalannya berliku, khas pegunungan. Beberapa di antaranya juga sangat terjal. Perjalanan kita lalui dengan mobil operasional PT Freeport tipe Long Wheelbase atau LWB. Selama menempuh perjalanan di sana, kita diwajibkan menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, rompi, dan sepatu. Wah, gelap sekali. Ini kita sedang melalui terowongan Zakkam yang panjangnya 987 meter. Wah, panjang sekali ya. Akhirnya kita sampai di terminal bawah kereta gantung. Kereta satu ini bukan digunakan untuk berwisata ya, tapi untuk kebutuhan pertambangan. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan 1990 untuk mengangkut material dan penumpang. Walaupun udah sangat lama, tenang aja. Perawatan kereta gantung ini terus dilakukan secara berkala agar keselamatannya tetap terjamin. Tahukah kalian, kereta gantung milik PT Freeport ini adalah kereta gantung dengan lokasi tertinggi di Indonesia.
Dulunya juga pernah jadi kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Dari kereta gantung kita bisa melihat pabrik-pabrik pengolahan biji. Perjalanan dengan kereta gantung ini mengantarkan kita dari ketinggian 2.800 meter ke 3.500 meter di atas permukaan laut. Lintasan antara kedua terminal ini panjangnya 1,6 km yang akan ditempuh dengan kereta gantung hanya dalam waktu 7 menit. Cepat juga ya. Setelah naik kereta gantung, perjalanan akan ditempuh menggunakan mobil LWB sampai benar-benar di kawasan tambang Grasberg. Kawasan tambang ini pernah jadi salah satu lokasi penambangan terbuka terbesar di dunia sebelum aktivitas tambang dipindahkan ke bawah tanah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan bebatuan kelabu kelam yang menghampar sejauh mata memandang, berujung pada barisan gunung berpucuk putih yang terlihat menyundul langit. Kita juga akan merasakan angin kencang dari arah pegunungan yang seringkali ikut membawa udara dingin yang cukup terasa. Meskipun kita sudah pakai jaket yang berlapis, kita juga bisa melihat pada dinding dalam tambang ini ada jalan spiral menuju dasar ceruk di kedalaman lebih dari 1.000 meter. Dalam sekali. Kawasan ini sekarang menjadi Museum Bunaken. Sejumlah peralatan tambang yang dulu digunakan saat ini hanya menjadi monumen dan spot foto. Salah satunya truk kendaraan berkapasitas 300 ton ini. Karena di tambang bawah tanah, kendaraan berukuran super besar tidak bisa digunakan. Sayang sekali kami belum berkesempatan mengunjungi tambang bawah tanah yang diklaim sebagai yang terbesar dan terkompleks di dunia. Di dalamnya terdapat Masjid Al-Babul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria, masjid dan gereja dengan lokasi terdalam di Indonesia dengan kedalaman 1,7 km di bawah permukaan tanah. Semoga di kemudian hari ada kesempatan buat mampir ke sana ya. Di cuaca yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa melihat puncak Kartens yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya, puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Segitu dulu perjalanan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, pengen jalan-jalan kemana lagi nih? Coba komen di bawah. Nanti kita belajar lagi bareng Parentify di video selanjutnya. Dadah! Ujung Malang pada awal abad ke-20 adalah perkampungan kecil seluas 50 hektar. Secara administratif masuk wilayah distrik Bekasi, Kabupaten Jatinegara, di bawah kekuasaan Mr. Cornelis Residence Batavia. Kisah seorang anak petani tumbuh di lingkungan sawah dan langgar. Tumbuh dengan semangat belajar. Dari tanah inilah kelak muncul seorang tokoh besar pahlawan dari Betawi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. وأشهد
baca Al-Quran, huruf lu harus fasih. Juga hati harus bersih. Belajar, jangan menuntut buku. Iya, Bah. Saya mau terus belajar. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Nur, ilmu itu cahaya. Lu cari cahaya itu sampai ke tubuhnya. Sekalipun lu ada anak, lu udah kenal. Iya, Bah. Saya mau belajar sampai ke Mekah. Nur Ali kecil bukan anak biasa. Langkahnya jauh menembus batas desa. Niatnya tulus, tekadnya kuat belajar kepada para ulama Betawi hingga menuntut ilmu sampai ke tanah suci. Allah bersama kita. Doa akhir biar lu nanti dapat ilmu yang hebat. Lu bisa jaga kampung sekaligus lu bisa bela negeri kita. Bismillah, hasbiyallah, ihtasabtu billah wa taqiyallah, masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo jalan.
pada tahun 1934 sampai tahun 1939, Nur Ali menjadi pelajar Indonesia di kota Mekah bersama para pelajar lainnya dari tanah air Nusantara. Lama sekali aku memandang bintang. Ada apa sebenarnya, Nur? Bintang di sini berbeda. Ingatan saya tertambat pada kampung halaman saya. Antum rindu ya, Nur, dengan kampung halaman? Lebih dari rindu, ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang. Sana, di tanah yang masih dijajah Belanda, apa yang bisa kau lakukan, Nur? Kita di sini belajar. Disinilah ilmu sejati. Ilmu yang ada di dalam kitab adalah ilmu mati. Saya tidak datang belajar ke sini hanya untuk menghafal kitab semata. Lalu kau mau apa, Nur? Saya akan bawa pulang api. Api yang saya pelajari di sini untuk menerangi kampung halaman saya, untuk membakar rakyat di sana. Kau akan lawan Belanda dengan apa? Dengan kitab, dengan ilmu, dengan dakwah. Kalau perlu dengan darah. Nur, jangan salah. Kami semua di sini ingin merdeka, tapi perjuangan tidak semudah itu. Kolonial bukan cuma musuh di medan perang, mereka juga musuh di dalam hati kita, di dalam sistem yang mereka tanam. Untuk itulah saya harus pulang. Mau pulang? Kenapa terburu-buru, Nur? Kita ini masih muda. Mekah ini lautan ilmu. Kita bisa lebih lama tinggal di sini. Semakin saya di sini, saya semakin berdosa. Sedangkan di kampung sana, anak-anak butuh guru mengaji. Apa rakyat di sana mengerti apa arti mereka? pantas. Apa kau siap berjuang di tanah sendiri? Ingat, kau bukan hanya diancam, kau akan diawasi, Nur. Bahkan mungkin kau dibuang atau dibunuh. Saya sudah siap. Kalau itu memang keputusanmu, Nur, kami di sini hanya bisa mendoakanmu. Jika kau butuh sahabat, Nur, saya siap membantu. Teman kita dari Padang, dari Aceh, dari Jawa, kita satu bangsa, Nur. Terima kasih saudaraku Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu tekad. Merdeka!
Indonesia menyatakan kemerdekaan, tapi rakyat belum sepenuhnya merdeka. Penjajah Jepang dan sekutu kembali menyerang. Suasana semakin panas setelah tentara sekutu mendaratkan pasukannya di Tanjung Priok. Pada 28 September 1945, sebagai tanda kewaspadaan terhadap gerakan sekutu, para pemuda Betawi bergabung dengan pemuda-pemuda Nusantara siap mengangkat senjata untuk mengusir Belanda yang akan menjajah kembali negeri yang telah merdeka. Dari pesantren, Nur Ali membentuk Laskar Rakyat dan pasukan Hizbullah. Santri bukan hanya diajar kitab, tapi diajar pegang bambu runcing. Setiap kajian berubah jadi latihan gerilya. Setiap doa berubah jadi sumpah jihad. Waalaikumsalam, ada apa itu? Kita semua harus pergi. Udah, lo tenang dulu, ada apa? Mereka datang dengan bersenjata lengkap. Kita semua harus pergi. Kita tidak akan mundur. Islam tidak mengajarkan kita lari dari kejoliman. Kita lawan. Benar guru, tapi senjata kita cuma bambu runcing guru. Bambu runcing bisa menembus baja. Kita bersama Allah. Kita lawan. Jakarta bertambah semakin panas. Perlawanan bersenjata tidak hanya berkobar di dalam kota Jakarta, tapi juga sampai ke pinggir dan luar kota. Secara bertahap, Sekutu dan Rimba berhasil menduduki basis pertahanan badan-badan perjuangan kampung-kampung sisi timur dan barat Jakarta. Pada awal Oktober 1945, seorang pemuda Surabaya bernama Sutomo atau dikenal dengan sebutan Bung Tomo berada di Jakarta dan dikenalkan kepada tokoh-tokoh pemuda rakyat Betawi termasuk Nur Ali. Bung Tomo menyematkan gelar Kiai Haji kepada Nur Ali. Kiai merupakan gelar yang umum dipakai untuk ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di Jakarta menggunakan gelar guru atau tuan guru seperti di pesisir Melayu.
Nama Kiai Haji Nur Ali disebut berulang-ulang melalui pemancar radio Bung Tomo, sehingga lambat laun gelar guru yang melekat pada sapaan Nur Ali tergeser dan berganti menjadi Kiai Haji. Sejak saat itulah Guru Nur Ali disapa menjadi Kiai Haji Nur Ali. Hei Kiai, Anda dilarang berbicara politik di atas mimbar. Saya tidak bicara politik. Saya bicara kebenaran. Kalau saya dianggap bicara politik, berarti pemerintah Belanda takut akan kebenaran. Anda diawasi Kiai. Siapa? Hati-hati Kiai, camkan itu. Mau sampai kapan kita begini, Bah? Setiap malam Umi tak pernah benar-benar tertidur pulas. Bukan karena Umi takut pada peluru, tapi karena Umi takut kehilangan Abah. Dulu Abah janji akan membangun pesantren besar dan membimbing anak-anak. Bukan seperti ini. Bukan hidup dalam gelap yang diintai dan diawasi seperti ini. Perjuangan kita masih panjang. Abah janji, Abah akan mendirikan pesantren yang merdeka seperti mimpi kita dulu. Jangan tinggalkan Umi sendirian. Abah janji kita bersama. Yang paling terpenting dalam hidup kita, Wah. Anakku, yang terpenting dalam hidup ini adalah kita terus harus berjuang dengan ikhlas. Nyawa kita akan selalu abadi di sisi Allah, juga tanah air. Terima kasih, Wah. Kiai Haji Nur Ali adalah gambaran pejuang
dan ulama sejati. Cerdas, berani, dan tulus mengabdi. Dari Langgar Kecil menuju Istana Sejarah Bangsa. Wafat pada 29 Januari 1992. Namun perjuangannya tetap hidup sepanjang masa. Sang pahlawan nasional dari Betawi sebagai cahaya yang tak pernah padam. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Yuk Samarinda nonton Tari Saman. Bagus banget, rapi.
kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi nonton penampilan Marawis dan Tari Tartar kakak-kakak di SD Albaina. Tuh aku tuh yang pakai jilbab coklat. Selamat menonton.
Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk. Ayo kawan-kawan, kita belajar bersama mengenal binatang yang ada di Indonesia. Binatang khas Sumatera, ada gajah dan harimau. Di
Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nggak, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk baca Ke dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Itu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Lihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh, warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih, bukan kuning. Bol bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of Dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngelihat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi kalau Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang. Oh ya? Oh, beruang madu. Mouse deer dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. Ayo sini Mas Gimana? Deer bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Wow. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan dia bilang iya gitu. bener. Remang save the mouse deer. Yay! Finally, yes, dengan jurus Pow. Mouse deer also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. Let's go.
We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak, Dania? Gini. Oh gitu, ombak. Ya, mereka berlayar di tengah lautan yang luas banget. Remang and Mouse Deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Oh. Yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin big fish? Dengan jurusnya pow-pow, coba. Pow-pow-pow. Yeay, Remang defeats the big fish. Even though the big fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Kelana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Halo teman-teman semua, jalan-jalan lagi bareng Dania Parentify. Beberapa hari lalu kami lihat perayaan Imlek di Mall Grand Indonesia. Lihat deh teman-teman, dekorasinya bagus banget. Itu ada hewan-hewan di atas. Wah iya, itu simbol 12 sio. Iya, itu apa sih? Jadi sio itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Sio dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Tahun ini adalah tahun ular. Dalam tradisi Tionghoa, ular dikaitkan dengan kecerdasan intuisi dan pengetahuan. Setelah ini mau ada penampilan barongsai. Sambil nunggu, Dania mau coba naik kereta dulu. Barongsai sejarahnya seperti apa sih? Kesenian barongsai mulai populer di zaman dinasti Selatan Utara, tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwen kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fanyang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya ini sukses. Hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Ah gitu ternyata asalnya. Terus kapan sih barongsai masuk ke Indonesia? Kesenian barongsai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan loh. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh KONI.
Jadi sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia juga sudah ngeraih juara pada kejuaraan di dunia. Keren! Itu barongsainya sudah datang. Ayo kita nonton dulu.
segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Parentify selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan belajar bareng sama Parentify. Assalamualaikum ayah bunda. Ada yang tahu ini minggu apa? Minggu ketiga Ramadan? Wah, bener banget. Semoga puasanya lancar semua ya. Selain itu, ini juga masuk dalam Pekan Imunisasi Dunia. Anak-anak di rumah sudah lengkap belum nih vaksinnya? Kalau ayah bunda, ada yang sudah vaksin COVID? Mungkin lagi nunggu antrian atau malah masih ragu? Bentar dulu. Lah ini kan pekan imunisasi, kok malah bahas vaksin? Nah iya, jadi memang vaksin itu adalah salah satu cara tubuh mendapatkan imunisasi atau kekebalan secara aktif. Ada aktif, jadi ada imunisasi pasif. Ada, misal kekebalan tubuh yang diturunkan ibu pada janinnya selama kehamilan. Pasif karena nggak nunggu ada kumannya nyerang dulu, kekebalannya yang langsung dikasih. Juga selama pandemi kita sering dengar dicari donor plasma dari orang yang sudah sembuh COVID-19 untuk yang masih berjuang sembuh. Nah, diharapkan antibodi yang sudah terbentuk di darah pendonor bisa membantu proses penyembuhan. Meskipun cara ini masih perlu diteliti lagi ya untuk melihat efektivitasnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi vaksinasi termasuk dalam bagian imunisasi aktif. Nah, ibu pengen bacain komik tentang vaksin yang dibuat oleh Maki Naro, seorang kartunis dan blogger untuk Popular Science. Walaupun dalam bentuk komik, kisahnya dibuat berdasarkan data dan semoga bisa menghalau mitos-mitos seputar vaksin yang bikin ragu ya. Bismillah. Keberhasilan vaksinasi. Inilah bukti-buktinya. Perkembangan teknologi kedokteran 100 tahun terakhir telah melampaui perkembangan teknologi dalam sejarah kedokteran dari masa sebelumnya. Berasa nggak sih sekarang hidup kita relatif jauh dari penyakit-penyakit mematikan seperti zaman dahulu kala? Itu adalah jasa dari vaksinasi. Meskipun sudah banyak bukti keberhasilan vaksinasi, nggak sedikit orang yang masih galau. Vaksin polio, vaksin cacar, apa sih yang mereka masukkan dalam tubuh kita? Nggak apa-apa, boleh berpikir kritis itu baik, dan mudahan bisa mendorong kita untuk mencari tahu ilmunya lebih dalam. Oke, mari kita simak. Pada tahun 1798, penyakit cacar atau variola menyebabkan kematian ratusan ribu orang per tahun. Kalau sekarang kayaknya biasa ya, anak SD cacar ketularan temannya paling seminggu 2 minggu insya Allah sembuh. Nah, kalau zaman dulu enggak, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, sampai seorang bernama Edward Jenner memperhatikan bahwa gadis pemerah susu sapi yang pernah terkena cacar sapi, ini adalah jenis penyakit cacar yang lebih ringan ya, tidak terkena cacar. Inilah vaksin pertama. Vaksin seperti latihan untuk tubuhmu. Dengan menggunakan virus yang lemah atau rusak, vaksin akan memancing reaksi imunitas tubuh tanpa menyebabkan tubuh terkena penyakit tertentu. Dengan demikian, tubuhmu bisa membangun antibodi yang tepat dan membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Kuman-kuman mental. Sejak implementasi program vaksinasi, penyakit cacar telah berhasil diberantas. Penyakit seperti polio, campak, gondong, dan rubella sudah jauh berkurang dan diharapkan bisa segera musnah. Terus kalau vaksin bisa bikin kebal, kenapa aku harus mengulang vaksin influenza tiap tahun? Yang namanya evolusi itu seperti balapan yang tiada akhir. Ketika kita kebal terhadap suatu penyakit, si penyakit berusaha beradaptasi untuk menembus sistem kekebalan tubuh kita. Nah, virus flu itu jago banget dalam beradaptasi kayak gini. Tiap tahun,
Para ilmuwan memprediksi strain virus yang mana yang paling berbahaya dan perlu dilawan dengan vaksinasi. Tapi kan katanya vaksin menyebabkan autis. Tidak. Mitos tersebut berawal pada tahun 1998 ketika sebuah jurnal kedokteran Inggris bernama The Lancet mempublikasikan makalah yang mengklaim hubungan antara autisme dengan vaksin MMR, Measles, Mumps, Rubella. Namun setelah investigasi panjang diketahui bahwa Andrew Wakefield yang menulis makalah tersebut tidak hanya memalsukan data, tetapi juga melakukan hal-hal yang tidak etis. Misal, ia membayar anak-anak yang datang ke pesta ulang tahun anak laki-lakinya untuk diambil sampel darahnya. Tiap anak diberi uang 5 pound sterling. Wakefield juga memiliki banyak konflik kepentingan. Sebelum menerbitkan makalahnya, ia mengajukan paten untuk vaksin MMR versinya sendiri. Ia dibayar ratusan ribu pound sterling oleh sebuah LBH di Inggris atas testimoninya dalam sebuah gugatan melawan produsen vaksin MMR. Ya, semua itu sayangnya tidak dilaporkan. Tak lama kemudian, selebriti seperti Jenny McCarthy, seorang mantan model Playboy, termakan kebohongan Wakefield dan mulai menyuarakan ketakutan serta opini non-ilmiahnya. Dalam sekejap merebaklah tren anti-vaksin yang menginginkan anak-anak tetap murni, bebas bahan kimia. Pada saat kesalahan Wakefield terungkap, makalahnya ditarik dan lisensi medisnya dicabut. Sayang, bola salju sudah terlanjur menggelinding. Banyak orang yang termakan bualan Wakefield dan dia diangkat sebagai martir oleh para pendukung anti-vaksin. Sekarang kita paham bahwa autisme adalah salah satu spektrum gangguan perkembangan dan para ilmuwan belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkannya. Ya, kita terus belajar hal-hal baru setiap hari. Tapi tidak ada satupun yang mencurigai vaksin sebagai penyebab autisme. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian. Nihil. Tapi ada yang share tentang komposisi bahan vaksin. Serem-serem banget, bahan kimia semua. Masyarakat cenderung merasa takut terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Hal ini menjadi senjata utama para pendukung anti-vaksin. Dengan membuat daftar komposisi bahan vaksin dan menyebarkannya, masyarakat bingung, terjangkit rasa was-was dan takut. Contohnya seperti ini, ada senyawa timerosal seringkali ditunjuk sebagai penyebab autisme. Timerosal merupakan zat anti jamur yang digunakan sebagai pengawet vaksin dalam ampul multidosis. Di dalamnya memang terkandung atom merkuri. Hal ini memungkinkan kita untuk memvaksinasi banyak orang dari satu ampul. Banyak dari kita terlanjur menganggap merkuri itu senyawa yang buruk, padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Kita mungkin lupa bahwa dalam masakan yang kita makan setiap hari ada satu zat yang terbuat dari 2 unsur yang paling labil dan mematikan di dunia. Ya, sodium atau natrium adalah logam yang sangat reaktif. Bila terkena air, bisa meledak. Klorin juga bersifat korosif. Tapi kedua unsur tersebut membentuk garam yang aman dikonsumsi setiap hari. Nah, merkuri yang terkandung dalam timerosal adalah etil merkuri yang dapat dikeluarkan dari tubuh, tidak terakumulasi. Tidak seperti saudaranya, metil merkuri yang merupakan senyawa jahat dan dapat diakumulasi dalam tubuh. Padahal metil merkuri itu terbentuk secara alami loh. Kamu tahu metil merkuri yang jahat itu ada di mana? Ya, tuna. Inilah kenapa kita mesti membatasi konsumsi tuna dan ikan-ikan laut berukuran besar lainnya, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Meskipun ada risiko dengan maksud mengurangi kekhawatiran publik akibat misinformasi, CDC pun menghentikan penggunaan timerosal dalam vaksin. Bahkan setelah penelitian membuktikan tidak ada hubungan antara timerosal dalam vaksin dengan autisme.
Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan kasus autisme ini berkaitan dengan kesadaran yang lebih besar dan diagnosa yang lebih baik atas autisme. Zaman dahulu, penyandang autisme seringkali hanya dilabeli gila dan tidak mendapatkan terapi. Yang dirugikan adalah masyarakat di negara berkembang yang kini harus membayar lebih mahal untuk vaksinasi. Karena bila tidak menggunakan timerosal, maka vaksin tidak bisa lagi disimpan dalam ampul multidosis, melainkan harus dalam ampul single dosis. Biaya produksi pun jadi semakin besar. Misinformasi lainnya adalah mengenai penggunaan asam klorida HCl dalam vaksin. HCl kan berbahaya. Tapi ingat kan pelajaran kimia di sekolah dulu? Larutan asam bisa ditambahkan ke larutan basa untuk memperoleh pH netral. Itulah yang terjadi dalam pembuatan vaksin, saudara-saudara. Oh iya ya. Masih banyak kalangan masyarakat kita yang belum menyadari bahwa beda baik dan buruk itu seringkali terletak pada dosisnya. Contoh, air. Kita selalu disarankan untuk banyak minum air. Tapi terlalu banyak minum air juga bisa membunuh kita loh. Pada tahun 2007, seorang wanita di California meninggal dunia setelah minum air 6 liter dalam waktu 3 jam. Waduh. Dan masih banyak kasus water intoxication lainnya. Kandungan bahan-bahan kimia yang menyeramkan dalam vaksin masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan FDA dan badan kesehatan lainnya. Formaldehid misalnya. Formaldehid merupakan salah satu hasil samping metabolisme tubuh secara alami loh. Selama membaca komik ini aja, tubuhmu memproduksi formaldehid dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terkandung dalam vaksin loh. Kelompok anti-vaks juga berbohong mengenai bahan vaksin agar masyarakat semakin takut. Kebohongan ini disebarkan melalui website bernama keren supaya banyak orang yang tertipu. Misalnya, vaccinetruth.com, The National Vaccine Information Center, dan juga melalui penggiat anti-vaksin lokal. Misal, Ibu USA. Pilih-pilih kalau gabung grup di FB ya. Kandungan vaksin yang selama ini dirahasiakan oleh para dokter, ginjal monyet, otak babi, janin hasil aborsi. Aduh, makin ngawur kan makin heboh. Tapi kalau semua itu tidak benar, mengapa masih banyak orang yang anti vaksin? Ironisnya, gerakan anti vaksin ini mirip dengan patogen yang mengancam kita. Sayang sekali tidak ada vaksin untuk kebodohan ya. Mereka berlomba-lomba menebar ketakutan akan vaksinasi, sementara membahayakan masyarakat dari berbagai ancaman penyakit. Timerosal menyebabkan autisme. Tubuh bayi yang kecil tidak siap menerima vaksin. Pakai referensi jurnal kesehatan ya, bukan majalah. Setiap kali tuduhan para anti-vaks dibuktikan salah oleh ilmu pengetahuan, mereka langsung membuat tuduhan baru tanpa mau mengklarifikasi atas kesalahan mereka sebelumnya. Aluminium. Oke deh kalau begitu, tapi kalau nggak ingin vaksinasi ya biarin aja dong. Kan itu hak mereka untuk memilih mau vaksinasi apa enggak. Sayang, pernyataan itu cuma benar jika keputusan mereka tidak mempengaruhi orang lain. Tapi faktanya tidak demikian. Salah satu manfaat dari vaksinasi adalah suatu efek yang disebut herd immunity. Jika persentase masyarakat yang divaksinasi dalam satu populasi cukup banyak, lebih dari 83-85%, maka penyakit akan susah mewabah. Yang dilindungi oleh vaksinasi tidak hanya orang yang divaksin, tapi orang yang di sekitarnya karena suatu kondisi tidak atau belum bisa divaksin. Misal, terlalu muda, belum masuk jadwal vaksinasi, atau orang-orang yang memiliki alergi, memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Dalam herd immunity, yang divaksin turut melindungi yang tidak divaksin.
Kita bisa lihat di ilustrasi ini, bulatan pink digambarkan untuk orang-orang yang tidak divaksin dan belum memiliki kekebalan. Ketika penyakit akan menyebar, bulatan biru atau orang-orang yang telah memiliki kekebalan menjadi benteng bagi kelompok rentan atau bulatan pink lainnya. Semakin banyak orang yang menolak vaksinasi, kemungkinan untuk terjadi wabah suatu penyakit akan semakin besar. Beberapa penyakit yang nyaris berhasil diberantas kini mulai kembali lagi. Campak, batuk rejan. Sebelum gerakan anti vaksin menjadi tren, penyakit ini bagaikan dongeng karena kasus kejadian yang sangat sedikit. Sekarang, Amerika Serikat tengah mengalami KLB campak dan batuk rejan terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Memangnya vaksin benar-benar aman tanpa risiko? Rasio manfaat dibandingkan dengan risiko dari vaksinasi merupakan salah satu yang paling tinggi di bidang medis. Dan sebagaimana kebanyakan prosedur medis, ada risiko yang di vaksin ini disebut sebagai KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebagian besar gejalanya relatif ringan, misal bekas suntikan jadi bentol kemerahan, mengalami sakit kepala, demam. Ada juga KIPI yang gejalanya lebih serius, namun hal ini sangat jarang terjadi. Kemungkinannya 1:1.000.000. Sayangnya banyak orang yang tidak pandai dalam menilai risiko. Ada orang yang tidak mau memakai sabuk pengaman ketika mengemudi karena takut tidak bisa cepat keluar mobil jika ada kecelakaan. Aku menghabiskan uangku untuk beli lotre dibanding ditabung. Ya, siapa tahu menang kan bisa hidup enak. Sebagaimana penyakit, rasa takut dan misinformasi sangat mudah menyebar, menjangkiti mereka yang belum punya kekebalan. Yuk kita cari informasi yang akurat. Percayakan suatu hal kepada ahlinya. Ahli di bidang vaksin ya dokter, bukan sarjana hukum atau penjual online ya. Yuk berkontribusi membentuk herd immunity dengan turut mengedukasi orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa vaksinasi sesuai jadwal. Sedihnya, data dari WHO tahun 2019 menunjukkan masih ada 19,7 juta anak di dunia yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Bahkan ada yang belum dapat sama sekali. Dan tebak, ya Indonesia termasuk 10 besar negara penyumbang anak yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Padahal udah digratiskan ya. Gimana kalau bayar? Oke. Sekian dulu, semoga makin mencerahkan keraguan di hati seputar vaksin ya. Ayah, bunda, kakek nenek juga bisa mulai cek kondisi kesehatan untuk tahu bisa menjadi penerima vaksin COVID-19 atau tidak. Share video ini ke teman-teman, keluarga, tetangga yang masih pada kemakan hoaks seputar vaksin. Yuk vaksin, karena tak kenal maka tak kebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Confidence in Science ceritanya ditulis oleh Lee Ye-jin, digambar oleh Chun Suk Yun. Gimana ya caranya merangkai sirkuit listrik? Wow, bola lampuku menyala. Kok kamu gembira sekali? Kenapa lampuku tidak menyala ya? Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Ini menjadi penjelajah gua. Hore! Halo! Saatnya libur musim panas. Huni mengunjungi rumah nenek. Pada liburan kali ini, Huni bisa main sepuasnya di rumah nenek. Dia senang sekali bermain bersama Coli, sepupu Huni. Huni dan Coli pergi ke bukit di belakang rumah nenek. Ada bait kelelawar tergeletak di mulut gua yang gelap. Huni mengangkatnya dengan hati-hati. Ada bayi kelelawar si kecil. Diangkat sama Huni. Kelelawar kecil ini sepertinya tersesat. Kasihan sekali.
Induk kelelawar mungkin ada di dalam gua. Ayo kita antarkan. Dua anak lelaki itu masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Di dalam gua gelap sekali. Mereka tak bisa melihat apa-apa. Jolly, aku takut gelap. Pulang dulu yuk, ambil senter. Huni dan Jolly pulang tergopoh-gopoh. Mereka menaruh bayi kelelawar di kardus kecil. Jolly sibuk mencari senter. Huni pun turut membantu. Buka lemari. Senternya tidak ada. Di sini juga tidak ada. Senter, di mana kamu? Tidak ada senter di sini. Huni dan Jolly mencari kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukan senter. Apa ya yang bisa digunakan untuk menerangi? Huni mengambil lampu meja. Kita bawa lampu ini saja. Tapi lampu ini tidak ada kabelnya. Di gua tidak ada stop kontak untuk mencolokkan steker. Karena di gua tidak ada stop kontak, kita perlu senter yang menggunakan baterai. Ya benar, kita bisa membawa baterai. Itu kubas kabel. Juli masuk ke kamar, lalu keluar dengan membawa baterai, kabel listrik, bola lampu, saklar, dan diagram sirkuit. Ayo kita membuat senter sendiri. Kalau kita bisa memasang senter di topi, pasti keren. Kita jadi punya topi penjelajah. Kurasa aku bisa membuatnya. Aku pernah belajar di kelas sains. Oh, asyik, katanya Huni. Kita akan menjadi penjelajah gua. Hore, aku sudah tidak sabar. Aku mau coba, kata Huni. Oke, kamu boleh coba membuatnya sesuai diagram sirkuit, kata Jolly. Ini diagramnya. Lampunya tidak menyala. Nih, lampunya kok nggak nyala ya? Kamu belum menghubungkan kabel ke bola lampu. Kalau kabelnya terputus seperti itu, listrik tidak mengalir dan bola lampu tidak menyala. Ini ternyata kabelnya belum dihubungkan ke lampu. Setelah dihubungkan, ting, nyala. Huni melonjak kegirangan, yeay. Namun Jolly tampak sedikit khawatir. Cahaya lampunya agak redup, cukup terang tidak ya untuk menerangi dalam gua. Jolly mengambil baterai tambahan. Kalau kita tambah baterai lagi, lampunya akan lebih terang. Huni menambahkan satu baterai lagi. Namun bola lampu tidak menyala. Coba kamu periksa arah baterai. Kalau kedua baterai dihubungkan ke kutub baterai yang sama, lampunya tidak akan menyala. Oh iya nak, ini kan kutub negatif, kutub positif, kutub negatif. Nah, coba dibalik. Jadi positif, negatif. Ting, jadi nyala. Ternyata Huni mengubah arah salah satu baterai dan menghubungkan kedua baterai itu lagi, bola lampu menyala. Arus listrik mengalir dari kutub baterai positif ke negatif. Jadi lampu hanya akan menyala kalau kita menghubungkan baterai dengan kutub-kutub yang berlawanan. Oh gitu. Huni mengira ia memiliki ide cemerlang. Kalau kita memasang lebih banyak bola lampu, seharusnya cahaya menjadi lebih terang kan? Huni merangkai 2 baterai dan 2 bola lampu. 1, 2. Ternyata cahayanya sama aja seperti saat menggunakan 1 bola lampu. Aneh sekali, kukira cahayanya akan lebih terang. Oh iya, ternyata alasannya karena bola lampunya harus berbagi listrik, sementara jumlah energi dari baterainya terbatas. Jadi cahayanya tidak seterang yang diharapkan karena kedua bola lampu harus berbagi energi listrik. Nah, Huni dan Jolly membuat satu rangkaian listrik lagi. Ia menghubungkan 3 baterai. 1, 2, 3. Dihubungkan dengan kabel ke 1 bola lampu. Wow,
cahayanya sangat terang, sepertinya cukup untuk menerangi gua. Baiklah, sebaiknya kita jangan memasang saklar dulu. Saat rangkaian ini dipasang di topi akan sulit menyalakannya. Lepaskan dulu kabelnya, nanti kita hubungkan lagi saat masuk ke dalam gua. Huni dan Jolly memasukkan sirkuit ke dalam kotak dan mengeluarkan bola lampu dari sebuah lubang. Kemudian mereka mengikat kotak itu ke topi mereka. Yeay, kita siap menjadi penjelajah gua yang hebat. Akhirnya semua sudah siap. Saat mengambil kardus yang berisi bayi kelelawar, Huni berkata, "Jangan takut bayi kelelawar, kami antar kamu pulang sekarang." Huni dan Jolly masuk ke dalam gua. Saat mereka menghubungkan kabel dan saklar dan bola lampu di sirkuit, gua menjadi terang benderang. Ini ada cahaya dari lampu topinya. Ia merasa seperti penjelajah sungguhan. Huni dan Jolly terus masuk ke dalam gua, disinari senter buatan sendiri. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya Huni dan Jolly melihat ada kelelawar. Lihat, kata Huni. Bayi kelelawar mencicit lemah saat Huni mengeluarkannya dari kardus. Dikeluarkan pelan-pelan. Lalu seekor kelelawar besar terbang ke arah mereka, menyambar bayi kelelawar dan terbang menjauh. Wow, itu pasti induknya. Selamat jalan kelelawar kecil. Huni dan Jolly melambaikan tangan kepada si bayi kelelawar. Dadah. Mereka berjalan pulang dengan lega dan gembira. Halo teman-teman. Kami mau naik turangga-rangga loh. Lah, ini bukannya komedi putar. Mau tahu jawabannya? Tonton terus videonya sampai akhir. Let's go. Ayo kita antri dulu. Lihat, di sini memang tertulis nama wahananya turangga-rangga. Turangga-rangga itu apaan sih? Ada yang tahu gak? Jadi ternyata turangga-rangga itu diambil dari bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Turangga artinya kuda, rangga artinya bangsawan kerajaan. Turangga-rangga jadinya kuda bangsawan kerajaan. Pantasan ya berasa jadi putri. Rekreasi untuk keluarga, marilah
Habis ini kita kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, dadah. Assalamualaikum. Hari Raya Idul Fitri. Kita mulai. Sebelum sholat kita mau mandi. Ya, habis itu pakai baju yang terbaik. Jilbab yang bersih, rapi. Kalau yang ayah pakai kopiah, sarung, sama baju. Iya, geser Danianya tuh. Dania yang pakai jilbab putih tuh. Geser terus. Agak keras ya. Aku pakai baju terbaik dulu. Oke. Habis itu kita makan ya. Karena hari ini kita nggak berpuasa. Kita udah sebulan puasa ya. Oke, makan. Jangan lupa ucapkan bismillah. Yuk, habis itu kita dari rumah berangkat ke
Ya, let's go. Geser. Salah jalan. Ke masjid bawahnya, Nak. Ya. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya? Ke masjid terus kita sholat. Sholatnya gimana, Nak? Banyak apanya? Banyak Allahu Akbarnya. Nah, ya kita pulang dengan lewat jalan yang berbeda. Nah, pulang. Geser. Oh, di sepanjang jalan kita ada lihat tetangga-tetangga. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita juga telepon ayahnya ibu. Ayahnya ayah. Keluarga semuanya kita telepon ya, karena belum bisa balik ya. Dah, ya pulang lagi. Alhamdulillah, dah selesai deh. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Assalamualaikum. Ini yang kaki main pasir, pandai bungas basah. Hai, aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku.
udah selesai tuh. Aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik, asyik, asyik sekali. Ikuti keseruan lainnya main air dan ketemu bintang laut di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mau naon, yang lain iris, 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 itu namanya iris, iris, iris. Hidup di zaman purba, dia termasuk binatang karnivora. Kalau rapat suaranya menggema, lehernya panjang setinggi awan. Kalau mengangguk, kebun langsung ambruk. Sukanya sayur dan juga daun, tak pernah marah, dia selalu ramah. Bronto, 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 brontosaurus namanya. Bronto, brontosaurus, binatang herbivora. Dia termasuk binatang zaman purba. Zaman sekarang ada Dino, 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 dinosaurus namanya. Dino, 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 hidup di zaman purba. Mereka adalah nenek moyang fauna, hidup pada zaman dahulu kala. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mau naon, yang lain iris, 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 itu namanya iris, iris, iris. Hidup di zaman purba, dia termasuk binatang karnivora.
teman-teman, ini aku lagi di Pizza. Nah, sekarang aku lagi memanggang pizza untuk pelangganku. Aku dapat 2 jempol dari pelanggannya. Terus pizzanya dimakan sendiri lagi. Karena aku ternyata lapar, aku kasih makan dulu juga deh. Tapi anaknya cuma boneka ya guys. Aku sekarang sedang menyukur peliharaanku. Lalu aku mandikan, aku kasih air dan kasih sabun, gosok. Terus aku ambil deh, tapi dihanduin dulu. Tapi di sana nggak ada handuk, jadi gak usah dihanduin. Kita lanjut masukin ke dalam situ. Gak usah deh. Nah, mau yang itu dia. Habis ini mau ngapain ya? Lanjut ke toko kue buat jualan kue. Ini ternyata banyak banget merek kuenya yang ada dalam oven. Aku sampai bingung taruh di mana. Lanjut aku susun ke tempat yang benar. Saatnya aku siapkan kue untuk pelangganku. Ada yang mau gak nih jualan aku? Enak loh. Terus aku masukin ke dalam oven biar dia gak dingin gitu. Lanjut aku mau menuang tehnya. Tutupnya kayak camplong. Gelasnya aku masukin ke oven. Aku lucu banget ya, karena itu aku masih kecil. Aku gak punya uang sama sekali. Nah, sudah jadi nih. Terus kita berikan ke pelanggannya. Akhirnya aku dapat uang, tapi bohongan. Habis itu aku mau bikin kue, kasih topping. Ada jeruk, suka banget makan jeruk, tapi ini cuma jeruk bohongan. Nah, hijau itu adalah kiwi. Ada yang suka kiwi gak? Kalau aku sih gak suka. Nah, aku kasih strawberry. Lah, toppingnya ketinggalan. Toppingnya jatuh terus loh guys. Soalnya ini toppingnya tuh bentuknya bulat, terus jadi jatuh-jatuh deh. Pelangganku minta minum.
Aduh, kok malah dimasukin lagi guys gelasnya. Ampun loh. Hebat loh tahan panas, padahal ini dari oven. Karena aku manusia api. Selamat menikmati pelangganku. Dadah guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddie Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini.
Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. Segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Ku anak tekad tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak tekad tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak tekad tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak tekad tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Assalamualaikum. Hari ini kita mau cerita tentang I Learn About Textures, ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Abid is sitting on the beach with cow and horse. They are soaking wet because they have just finished playing in the water. Cow, horse, sand, beach.
Abid's father asked Abid if he wants to learn how to scuba dive. Wow, Abid has never tried scuba diving before. Duduk. Duduk yang sini. Why are my hands so uneven? Says Abid, looking at his wrinkled hands. That means you are healthy. My teacher said that if our skin is in water too long, the wrinkles are a normal reaction of our nerves, says Hakim, all at once. Catch this bit, says Horse, as he throws a bottle of drinking water to Abid. Abid catches the bottle. Starfish. Seashell. Sand. 6. Well, because your hands are wrinkled, even though the bottle is wet, it's still not slippery, right? Cloud, says Horse, giving Abid a side glance. Cloud. Yes, you are right, says Abid, nodding his head. Nodding. Amazing, huh? Our skin is awesome. This is our skin anatomy. Because of our skin, we can feel raw skin, smooth, and also hot or cold, explained Hakim eagerly. Baca buku. Abid strokes Horseback. Horseback feels so smooth and soft. Not to be outdone, Cow says, my back does too. I've never seen just how beautiful it is under the sea. When diving, I touched a dolphin that swam up to me. Its skin was really slippery, says Abid, still astonished by the experience. I also touched a sea turtle. Its shell is rough. Itu tortoise. Abid. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Tortoise. Sea turtle. Abid. I also touched a sea turtle. Sea turtle. Its shell raw and as hard as wood. Sea turtle. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Unlike a tortoise, a sea turtle cannot pull its head and forelegs into its shell when it is threatened, explained Hakim. A hedgehog, it's hedgehog use its quills to protect itself against threats. Yeah, I once accidentally got a quill in my foot and it drew blood. Horse chuckles when he hears Cow's story. Hey, let's make a sandcastle. We can show mother and father afterwards, say Horse. They are all busy building the sand. Sekop. The sand at the beach is finer and softer than river sand. Sapi, so it's easy. Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata sensory play punya banyak manfaat yang luar biasa loh. Antara lain, mengembangkan imajinasi, mengembangkan saraf untuk kemampuan bahasa dan kosakata anak, mengembangkan rasa empati, bahkan menstimulasi hormon dopamin yang membuat anak-anak merasa tenang dan nyaman. Wow, Masya Allah. Yuk kita mulai kenalkan berbagai sensory play. Main walaupun harus berkotor-kotor. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya.
like, komen, subscribe. Makasih. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kami ketemu badut SpongeBob dan Doraemon. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sanggup itu menggah tapi yuk kita buat juga. Let's go. Let's go. Kita ambil dulu sapinya. Taruh deh di kertas. Terus kita tempel deh di kursi atau meja yang teman-teman punya di rumah. Selanjutnya kita buat deh ambing sapinya dengan sarung tangan lateks. Biar warna airnya lebih putih kayak susu, kita tambahin sedikit tepung. Dan dia lagi bikin apa? Ya, tuang air ke dalam situ. Lagi. Terus sampai habis. Oke. Kayak susu, kita tuang ke sini. Nih. Dan ya masukin.
Tinggal kita taruh pas di bawah perut sapinya. Awalnya ibu pakai selotip tapi kurang kenceng. Habis itu ibu ikat pakai tali rami. Lubangi ujung sarung tangan pakai jarum. Kemudian siap deh dimainkan. Ayo semangat memerah sapinya biar dapat susu yang banyak. Coba pencet dari atas. Ya tuh. Aduh, malah muncrat yang di situ ya. Pencet yang tengah itu ya. Nah, tuh keluar. Keluar terus. Terus. Ya. Terus. Genggam. Ya gitu. Ada keluar? Keluar? Banyak. Ah, muncrat. Coba lihat. Yang mana? Ya, yang tengah itu. Ya, itu. Dari yang ibu lubangin. Ada. Muncratnya di sana. Assalamualaikum. Ini yang kaki main di pandai bunga basah. Aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku.
yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik. Wow, lihat ada bintang laut teman-teman. Bintang lautnya berduri. Teman-teman, menurut Wikipedia, bintang laut ini namanya Proteroaster nodosus. Sering disebut juga bintang laut bertanduk dan coklat chip sister. Lucu ya namanya. Ternyata bintang laut nggak boleh dipegang dan diangkat dari air lama-lama ya teman-teman. Itu bisa bikin bintang lautnya stres. Ini kami lihat bintang lautnya sudah ada di pasir. Kami juga nggak tahu bintang laut ini masih hidup atau sudah mati ya. Berikutnya kami akan lebih berhati-hati untuk nggak mengangkat bintang laut dari habitatnya. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke Ikuti keseruan dan niat di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku.
Udah lihat boneka-boneka dari Indonesia, lanjut lihat boneka-boneka dari mancanegara. Let's go! Kita disambut sama boneka Jepang. Mereka pakai kimono yang cantik. Lihat, ada yang lagi bungkukin badan. Dalam budaya Jepang ini disebut ojigi. Membungkukkan badan sebagai bentuk salam, perkenalan, atau rasa terima kasih. Lanjut ada boneka Korea pakai hanbok. Wah, ada yang bisa nebak boneka yang pakai sari dan lagi nari muter-muter dari negara mana? Lila tahu, India. 100 buat Lila. Di India sering banget ada festival loh, salah satunya mewarnai gajah di festival gajah. Lihat, ada boneka yang lagi naik permadani terbang. Kita mulai masuk ke kisah 1001 malam dari Baghdad, Irak. Kisah yang ibu tahu sih ada Aladin dan Sinbad si pelaut. Lila mau dong naik permadani yang bisa terbang. Nanti naik karpet yang ada di rumah aja ya. Gak mau. Kita mau memasuki piramida khasnya negara Mesir. Maaf ya, HP ibu gak terlalu bagus buat ngerekam di tempat yang gelap. Selama ngerekam juga banyak yang goyang dan gak fokus kanan kiri karena semua bonekanya bagus-bagus. Mudahan teman-teman yang like video ini bisa main ke Dufan dan langsung istana bonekanya.
Menara Eiffel dari Paris. Boneka dari Belanda di samping kincir angin dan bunga tulip. Lihat, ada pasukan kerajaan Inggris dengan topinya yang tinggi. Wow, ada ratu dan raja Inggris juga. Gak ketinggalan ada katedral Saint Basil dari Rusia yang megah dan warna-warni. Kok tiba-tiba dingin? Iya, kita udah mulai masuk ke daerah Kutub Utara. Lihat boneka-bonekanya semua pakai baju yang tebal. Dan ada rumah salju, iglo. Ada koboi yang lagi menunggang kuda untuk menggembala sapi. Lihat.
Makasih ya udah nemenin kami mengarungi Istana Boneka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk. Happy birthday to you. 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 Dan ini mau apa? Aku mau donat guys, tapi aku punya 2 donatnya. Kayak gitu aku bakalan. Hari ini apa? Hari ini aku ulang tahun kelima guys. Aku gak sabar banget waktu itu buat ulang tahun. Jadi ini donatnya harus kita buka dulu. Nah, begini. Aduh, aku mau pakai yang pink. Bismillahirrahmanirrahim, kita hias. Ini kasih garis-garis. Ibu mau nanti pas ulang tahun yang masih udah tua dikasih donat juga. Nanti dia mau hiasin buat ibu. Boleh? Tapi boleh pas masih muda ulang tahun dia juga hiasin kayak gini. Boleh gak? Boleh.
guys, aku bikin nih. Bagus gak guys? Aku sekarang mau coba dulu. Bismillah. Enak? Enak banget. Mau coba? Mau? Nah, makasih. Ya, sebelumnya udah pernah bu makan sprinkle ini. Diberi mama kayaknya waktu itu es krim dikasih sprinkle ini. Enak. Ya, enak kan? Momen Dania ulang tahun beberapa waktu lalu, kami memutuskan memberi bingkisan sederhana seperti ini ke teman-teman Dania di sekolah. Kami berharap aktivitas menghias donat ini bisa jadi aktivitas yang seru buat teman-teman. Selain itu juga bisa bermanfaat untuk melatih motorik halus, kreativitas, mengajarkan sebuah proses, dan bonusnya kenyang. Semoga semua teman-teman Dania di sekolah maupun di rumah yang lagi nonton video ini semua bisa sehat, jadi anak yang cerdas, dan bahagia selalu dimanapun berada. Kasih banyak ya teman-teman yang sudah dukung Dania di Varantify. Support terus Dania dengan pencet like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Hari ini kita mau baca buku tentang puasa. Puasa untuk Allah. Buku ini ditulis oleh Canon Kamil dan Fufu Elmart. Diilustrasikan oleh Aang Setiawan. Sudah beberapa hari ini aku memperhatikan ayah dan bunda tidak makan dari pagi sampai petang. Saat aku tanya, ayah dan bunda bilang mereka sedang berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Ternyata ada sedotannya minumnya tuh. Oh iya, sekarang kan bulan Ramadan, bulan istimewa diturunkannya Al-Quran. Kata ayah, setiap muslim yang beriman wajib untuk berpuasa. Tuh, lihat kakak sama abangnya itu lagi baca apa? Al-Quran. Ayo coba hitung berapa jumlah pot gantung yang ada dalam ilustrasi ini. Kemudian tuliskan jawabannya di kotak pojok kanan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pot gantung. Ayah, puasa itu apa sih? Tanyaku penasaran. Puasa itu sederhananya ajang latihan agar bisa mengendalikan diri dari rasa haus, rasa lapar, dan amarah. Jawab ayah. Bagaimana rasanya ya tidak makan, tidak minum, dan menahan marah saat puasa? Pasti lelah sekali. Melalui rasa lelah berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang sabar dan ikhlas. Ayah dan bunda berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Bunda, untuk siapa sih kita berlelah-lelah puasa? Tanya. Kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali amalan puasa. Itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ayah menjelaskan. Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927, dan Muslim nomor 1151. Allah juga sudah menyiapkan surga
Ar-Rayyan untuk orang-orang yang rajin berpuasa, yang ikhlas berpuasa karena Allah. Besoknya aku ikut makan sahur sama ayah dan bunda. Aku mau ikut belajar puasa. Paginya, baru jam 8 pagi, aku sudah merasakan lapar. Kruyuk, kruyuk, kruyuk. Oh iya teman-teman, kita bisa cari huruf abjad O sampai Z yang tersembunyi dalam ilustrasi ini. Ayo kita sebutkan hurufnya, kemudian lingkari. O, orang utan. T, tekwan. U, udang. Teman-teman, lanjut cari hurufnya ya. Kamu masih kecil sayang, belum diwajibkan untuk ikut berpuasa. Boleh ikut latihan semampunya saja. Ayah, bunda, kenapa sih kita harus berpuasa? Bunda, Lia. Nia, permisi sedikit kan sayang? Ini kan boneka daninya. Benar. Kita berpuasa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, menjadikan keluarga kita termasuk hambanya yang bertakwa. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Masya Allah, ayah dan bunda temani aku perlahan untuk belajar tentang puasa ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, menjadikanku hambanya yang bertakwa. Ungkapku bahagia. Aku semangat. Bu, jangan digituin, kan Nani mengawat. Di belakang ibu kan. Aku semangat memulai belajar puasa untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang ketiga. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Makasih ya. Ini manga. Ini ngap. Kalau ini manga, ini ngap. Ini makan, ini minum. Minumnya kan di gelas. Mana gelasnya? Mana minum? Jauh. Itu? Itu. Oke. Minumnya melawat. Bunda kepadaku. Di bajunya ayah ini lam. Lam. Bajunya kan dia ngamuk kopi warna biru dia. Kakinya. Ini ibu ini ya. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Puas teman-teman. Halo teman-teman, yuk kita senam belajar Pancasila.